Halo semuanya, kembali lagi di channel The Coding bersama saya Sugiarto. Kita akan melanjutkan proses pembuatan toko online dengan kode link terempat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menampilkan multi-level kategori atau nested kategori pada halaman depan. Saya akan jalankan projectnya terlebih dahulu. Jadi kalau kita menuju ke halaman products, di bagian sidebar ini ada kategori dan juga brand. Kita akan coba menampilkan kategori di sini dulu, yang mana kategori ini dia support multi-level kategori atau nested kategori. Kalau kita lihat di tabelnya, kita mempunyai parent ID seperti ini, yang mana ini kita bisa menggunakan kolom ini atau field ini untuk mensupport multi-level kategori. Sebagai contoh, misalnya sepatu ini, kategori sepatu induknya adalah pakaian pria. Kemudian sepatu olahraga induknya adalah sepatu olahraga induknya adalah pakaian wanita dan seterusnya. Baik, yang pertama kita akan menuju ke controller products. Kita akan menuju ke controller products yang ada di luar folder admin. Nah, di sini sudah ada construct, dan di sini kemudian kita tambahkan data baru, yaitu data kategori yang nanti akan kita pakai untuk tampilan depan. Caranya nanti seperti ini, kategoris. Nah, di atasnya misalnya saya buat sebuah variabel, kemudian memanggil kategori model, kemudian saya panggil get nested kategoris, seperti ini misalnya. Ini saya print dulu hasilnya. Saat ini harusnya masih error karena saya belum membuat get nested kategori di kategori model. Kita akan menuju ke kategori model. Oke, di sini saya akan buat fungsi baru, get nested categories, kemudian parameternya adalah level. Levelnya dimulai dari 0. Nah, yang pertama saya buat variabel result. Ini di sini sebenarnya kita membuat fungsi rekursif untuk mendapatkan data kategori yang dia berkaitan dengan parent ID. Jadi nanti dengan parent ID itu respon dari metode ini dia sudah berupa array yang saling berkaitan antara kategori induk dan kategori anak. Oke, saya lanjutkan, saya buat variabel kategoris. Isinya adalah this where
parent ID adalah level. Kemudian order by name ascending, dan find all. Kemudian kalau kategorinya tidak kosong, maka akan di looping nah, kemudian akan di-assign ke variable results. Yang pertama adalah kategori itu sendiri, kategori to array. Kemudian dia juga akan assign ke variable results, yaitu anak dari kategori tersebut. Anak dari kategori tersebut yaitu memanggil metode dirinya sendiri, yaitu get nested categories. Tapi parameternya adalah kategori ID. Dia akan saat looping dia akan memanggil metode ini sendiri. Kemudian di return resultnya di sini. Kalau kita print di sini error. Kita coba exit. Oke, hasilnya belum ada. Apakah di sini ada error? Ini harusnya di sini 0 atau 0. Oke, ini kita ganti 0 saja, kemudian di database-nya nanti kita sesuaikan jadi 0 kayak gini. Jadi respon datanya akan seperti ini. Misalkan pakaian pria dia mempunyai kategori anak sepatu, kemudian pakaian wanita dia mempunyai kategori anak sepatu olahraga, dan seterusnya. Peralatan dapur dia tidak mempunyai kategori anak. Baik, datanya sudah.
Mungkin sekalian untuk brands kita tambahkan aja karena cukup mudah. Brand ini dia cuma menampilkan listnya aja. This brand model find all. Oke, kita akan lanjutkan. Kita menuju ke view. View terms, kemudian products index. Di sini kita akan pisahkan dulu bagian sidebar-nya. Ini kita cut. Kemudian nanti pemanggil cut kita taruh di kita bikin folder baru misalnya. Shardnya sudah ada. Oke, ini kita buat file baru yaitu sidebar.php. Dan kita taruh di sini. Jadi hilang, kemudian kita panggil dari sini dengan include. Cara pemanggilannya seperti di sini. Kita copy, kita taruh ke index sini. Kita rename menggunakan sidebar. Oke, tampilannya sama. Kemudian kita lanjutkan untuk pemanggilan data kategori biar tampil di sini sesuai dengan database. Nanti tinggal kita looping saja. Nah, di sini loopingnya juga menggunakan rekursif karena datanya rekursif. Yang pertama kita lakukan pengecekan dulu apakah ada data kategoris. Setelah kita cek, kemudian kita looping di sini. Kita looping dengan for each categories as category and for each kemudian dalamnya ini kita sesuaikan kategori name-nya. Kategori name kemudian URL-nya nanti akan seperti ini misalnya. Site URL products
kategori slug. Nah, saat ini sudah tampil tetapi hanya kategori induknya saja, padahal kita mempunyai sub-sub kategori pada masing-masing kategori ini. Nah, kita bisa lakukan itu dengan mirip dengan yang di model tadi, cuma kita perlu view di sini. Jadi load view secara rekursif. Jadi di sini setelah ini kita perlu cek juga if kategori itu mempunyai children, dia akan include view baru untuk menampilkan childrennya. Ini kita copy aja. Ini kita ganti dengan products, kemudian children kategori, kemudian datanya adalah children, kemudian kategori children. Nah, saat ini error karena kita belum buat children kategori.php. Kita akan buat di products. Kemudian pertama kita lakukan pengecekan di dalam ini children kategori. Sebelumnya kita melempar data children ke dalam, ketika include view kita bisa akses menggunakan options. Jadi jika tidak kosong options kemudian children, jika tidak kosong kita buat tag baru ul. Kemudian di looping lagi di sini. Kita copy saja yang ada di sini, kan hampir mirip. Kita copy. Kemudian kita sesuaikan. Kita sesuaikan di sini child. Kemudian di sini ada pengecekan jika children-nya itu mempunyai anak lagi, dia akan include file yang sama yaitu children kategori dengan parameter children juga. Oke, kita refresh. Nah, dia sebenarnya sudah tampil ini pakaian pria, kemudian sepatu, pakaian olahraga, pakaian wanita, sepatu olahraga dan peralatan dapur. Hanya saja secara tampilan dia tidak kelihatan multi level kategori atau unset kategori ini karena masalah CSS stylenya. Nah, kemudian ini kita bisa edit di problemnya, kita edit di public kemudian terms,
terms in the market, kemudian style.css. Ke sini. Ke line ini paddingnya kita hilangi, kemudian list style-nya kita ganti dengan circle. Akan seperti ini tampilannya. Tetapi untuk bagian yang ini marginnya kita perlu ubah. Saya ganti misalkan 20 minus 20 pixel. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, tampilannya sudah sesuai dengan yang ada di database. Jadi setiap kategori dia memungkinkan untuk punya anak kategori dan seterusnya. Berikutnya adalah kita akan nyoba menampilkan brands yang sudah dipanggil di sini. Jadi ini tinggal looping biasa saja. Kita menuju ke sidebar di sini. Berarti pertama kita lakukan pengecekan. Kemudian di dalamnya dilakukan looping. Kemudian untuk penampilan namanya seperti ini, brand name, kemudian URL-nya hampir mirip, brand, kemudian ini brand, kemudian Slack. Oke, kita coba cek. Ya, sudah muncul. Baik, sampai di sini dulu untuk pembahasan mengenai menampilkan multi-level kategori atau nested kategori dan juga brand. Selanjutnya nanti kita mungkin akan bahas bagaimana biar kategori dan juga brand ini kita bisa gunakan untuk memfilter apa yang ditampilkan di produk di sini. Baik, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.